Ya, halo, kembali lagi di channelnya Bu Elsa, Resep dan Pendidikan. Pada kali ini Bu Elsa akan menjelaskan lanjutan dari uji kualitatif kation dan anion. Oke, nah kemarin kita sudah belajar tentang pengertian dari uji kualitatif kation dan anion, kemudian dasar uji kualitatifnya, hal-hal yang perlu dipraktekkan, serta peralatan untuk praktek. Nah, pada video ini akan dibahas tentang analisis pendahuluan. Jadi sebelum kita ke analisis kation anion bagian inti, kita akan membahas analisis pendahuluan terlebih dahulu. Ini sangat penting karena memudahkan untuk analisis di analisis inti gitu. Ya, sebelum lanjut ke materi ini, maka kalian subscribe terlebih dahulu bagi yang belum subscribe, kemudian like ya. Artinya kalau banyak yang suka berarti banyak yang memahami, banyak yang suka Bu Elsa menjelaskan lewat video. Tetapi jika ternyata responnya itu tidak banyak yang suka atau tidak banyak yang like, nah berarti artinya penjelasan melalui video ini kurang begitu diterima. Jadi bisa atau mungkin nanti pengennya hanya diberi PPT, tidak dijelaskan via video gitu. Oke, kemudian jika ada pertanyaan silahkan dituliskan di kolom komentar ya. Nah, jika kalian sudah subscribe, nah kemudian kalian like ya atau kalian tanya ini, nah nanti video ini akan masuk ke history YouTube kalian. Ketika nanti kalian UKK, ulangan kenaikan kelas, kalian bisa melihat video ini kembali sehingga nanti kalian bisa belajar kembali. Baiklah. Nah, Bu Elsa beri waktu 5 detik untuk subscribe, like, dan komen. Ya, 1, 2, 3, 4, 5. Oke, terima kasih bagi yang subscribe, bagi yang like, berarti kalian menyukai video Bu Elsa dalam bentuk penjelasan ini ya, penjelasan dalam bentuk video. Baiklah, kita mulai bahwa analisis pendahuluan ini apa sebenarnya? Dia merupakan suatu orientasi terhadap zat dalam sampel yang diperiksa. Jadi pemeriksaan terlebih dahulu ya, uji awal. Nah, biasanya sampel yang digunakan dalam analisis pendahuluan ini dalam bentuk padat. Ingat ya, nanti ini keluar di post test ya, bentuknya itu padat, bukan cair, bukan larutan. Kemudian hasil dari analisis pendahuluan ini adalah berupa data untuk memudahkan pemeriksaan yang selanjutnya gitu. Jadi ini sangat penting. Nah, analisis pendahuluan itu ada 5. Yang pertama adalah uji organoleptik, kemudian yang kedua uji kelarutan, yang ketiga uji pH, yang keempat uji nyala, yang kelima adalah uji dengan asam sulfat. Nah, pada video ini atau pertemuan kali ini kita bahas uji organoleptik dan uji kelarutan. Untuk yang ini kita bahas minggu depan gitu. Baik, kita masuk ke yang pertama uji organoleptik ya di sini. Nah, uji organoleptik itu uji yang dilakukan dengan menggunakan panca indera. Berarti melalui pembau, kemudian penciuman atau melalui perabaan gitu. Nah, yang pertama adalah kita melakukan penglihatan dari suatu sampel dalam bentuk padat. Nah, hasilnya nanti warna. Nah, jika sampel tersebut ya warnanya merah ya ini kemungkinan nanti sampel tersebut bisa mengandung HGO. HGO apa? Merkuri 2 oksida. Kalian harus ingat lagi materi tata nama senyawa kelas 10 dulu kalian pernah. Nah, kemudian bisa juga dia HGI2 atau merkuri 2 iodida, kemudian dan seterusnya ini. Nah, kemungkinan
sampel itu mengandung senyawa-senyawa ini. Nah, kalau warnanya kuning, kemungkinan sampel tersebut mengandung senyawa-senyawa ini. Nah, ini nanti Bu Elsa berikan contohnya yang ini ya, FeCl3 atau besi 3 klorida. Nah, kemudian hijau, ini maaf tipe harusnya hijau. Dia mengandung garam fero ya. Fero itu apa? Fero itu Fe ya. Fe yang karena kan kita bahasnya ion. Nah, kalau dia O ya berarti kan dia yang rendah Fe2+. Nah, Fe kan ada dua, Fe2+ sama Fe3+. Yang Fe2+ namanya Fero, yang Fe3+ namanya Feri. Nah, kalian ingat lagi materi tata nama senyawa. Makanya Bu Elsa bilang, ingat lagi materi tata nama senyawa. Kemudian garam Ni, nikel. Nah, nikel ini dia bisa membentuk berbagai macam garam, seperti Ni, NO3. Nah, dan seterusnya. Kemudian krom 3 hidroksida, kemudian krom 3 klorida, krom oksida. Nah, kemudian biru. Biru ini garam cupri hidrat. Nah, ini hidrat itu artinya apa? Dia senyawa itu mengandung air gitu. Nah, kemudian garam kobalt anhidrat untuk coklat ini yang ini ya. Oke, kemudian untuk hitam, merkuri sulfida, tembaga sulfida, nikel sulfida, dan sebagainya. Ini Ni, NO3 2 kali. Oke. Nah, contohnya ini. Ya, ini tembaga oksida. Nah, dia warnanya merah. Nah, berarti jika kita melakukan uji warna dengan penglihatan, berarti hasilnya warna dari sampel tersebut adalah merah. Nah, ini CuO ini ya. Kemudian Bu Elsa akan menunjukkan warna dari FeCl3 ini. Nah, ini warna dari FeCl3. Warnanya adalah kuning. Gitu ya. Oke, sangat gampang, tinggal kita melihat. Kemudian PbS ya. Timbal sulfida atau timbal 2 sulfida. Warnanya adalah hitam. Oke. Nah, sangat gampang sekali. Kemudian yang kedua, rasa zat dengan pengecapan. Nah, ini sebaiknya itu tidak dilakukan. Kenapa? Ya, ini kalau kalian hanya melihat PPT saja, tidak Bu Elsa sertakan alasannya. Tapi kalau kalian lihat video penjelasan Bu Elsa, ini Bu Elsa berikan alasannya, dan alasan ini muncul di post-test. Jadi, siswa yang hanya melihat PPT tidak bisa mendapatkan nilai yang sempurna. Nah, ini nanti keluar di post-test, alasannya sebaiknya tidak dilakukan. Kenapa? Karena dia ya berbahaya. Ya. Kemudian yang selanjutnya adalah karena dia bersifat toksit, ya, bersifat toksit. Nah, jadi kalau toksit, nah, jadi kalau zat ini kita masukkan ke dalam mulut, otomatis kan banyak senyawa atau zat-zat yang dia itu berbahaya bagi tubuh. Nah, sehingga ini sebaiknya itu dianjurkan dia tidak dilakukan saja karena banyak sekali yang berbahaya dan beracun ketika larutan masuk ke dalam tubuh. Itu alasannya dan muncul di post-test. Kemudian selanjutnya yang ketiga, uji rasa dengan perabaan. Ya, jadi di sini perlu diingat ya, ini penting, perlu diingat bahwa, nah ini juga keluar di post-test, di PPT yang sudah Bu Elsa share, tidak Bu Elsa berikan harus apa ini. Nah, jadi kalian lebih enak pakai video gitu loh. Ya kan, daripada hanya membaca PPT aja. Nah, untuk yang ini perlu diingat ya, uji rasa dengan perabaan, jadi dirasain gitu loh pakai tangan. Nah, otomatis kalau kalian pakai tangan jangan lupa pakai sarung tangan ya. Nah, perlu diingat bahwa sebelumnya sampel tersebut harus diapakan? Harus dihaluskan, jawabannya itu. Harus dihaluskan terlebih dahulu menggunakan lumpang dan alu. Nah,
gitu ya. Jadi harus dihaluskan terlebih dahulu. Lumpang dan alu itu yang apa? Yang biasanya buat ngerus obat itu loh. Nah, itu lumpang dan alu. Nah, ketika kalian nanti sudah dihaluskan, kemudian kalian rasakan pegang dengan tangan yang menggunakan sarung tangan. Nah, ketika kesat gitu rasanya, berarti senyawa tersebut mengandung kalsium atau senyawaan dari kalsium. Kalau licin, ya berarti dia senyawaan yang mengandung magnesium gitu. Gampang ya? Oke. Kemudian yang keempat adalah bentuknya ya. Kita melihat ketika kita uji bentuk dengan kita lihat. Nah, kalau bentuknya itu hablur prisma atau dia bentuknya butiran kecil banget ya, itu dia termasuk atau sampel yang mengandung CuSO4 5H2O. Nah, yang dimaksud anhidrat tadi ini loh, H2O itu ada 5H2O-nya. Nah, kemudian jika bentuknya kepingan, nanti Bu Elsa akan tunjukkan bentuknya yang bagaimana sih Bu, Fe2SO4. Nah, ini adalah, nah ini yang warna biru ini itu bentuknya itu hablur-hablur ya, warnanya biru begini, dan dia itu lembut ya, halus, lembut. Nah, kalau jadi butiran-butiran kecil begini, nah ini itu yang mengandung tadi CuSO4, tembaga 2 sulfat. Oke. Nah, kalau ini, nah kan nah ini. Nah, ini bentuknya adalah kepingan-kepingan ini, kepingan begini. Kalian bisa bedain ya bentuk seperti ini dan bentuk seperti ini. Bisa kan? Sangat bisa sekali membedakan. Nah, untuk yang bentuknya seperti ini, ya dia itu kemungkinan sampelnya adalah mengandung Fe2SO4 gitu. Oke, next. Kemudian nah, bau ya, uji bau dengan penciuman. Ketika melakukan uji bau dengan penciuman, tidak boleh langsung dibau. Tapi caranya gimana? Ya didekatkan dengan hidung, tapi jaraknya sekitar 5 jengkal dari ini kalian. Atau ya sekitar 3 jengkal lah maksimal dari hidung kalian. Kemudian kalian kipas-kipas larutannya itu atau padatannya itu kalian kipas-kipas biar nanti tercium, tidak langsung kalian ambil padatannya langsung dibau gitu, enggak, emangnya makanan kan ini zat kimia ya. Ingat, senyawa kimia ini dan di lab kimia itu tidak seperti di lab yang farma-farma itu ya. Ini itu larutannya itu banyak yang berbahaya sehingga harus berhati-hati. Nah, kemudian kita lihat contohnya di sini ada amonia, asam cuka, dan asam sulfida. Baunya bagaimana sih? Yang amonia ini baunya itu nyengat banget atau tajam ya. Ini itu menyengat ya. Oke, dan ini ketika kalian ini maaf ya, urin misalkan urin dari seseorang, terus kemudian dia bau banget gitu, urinnya itu bau banget dan itu gelap ya, urinnya gelap, itu kemungkinan urin tersebut itu banyak mengandung amonia. Nah, baunya itu ya kayak gitu, pokoknya intinya dia menyengat ya. Nah, selanjutnya asam cuka. Kalian pasti tahu ya, bau asam cuka itu kecut banget. Oke, kemudian asam sulfida. Asam sulfida ini dia baunya kayak apa? Kayak telur busuk ya. Jadi kayak telur busuk itu nggak enak banget. Nah, ini baunya dari asam sulfida. Nah, ini di PT Bu Elsa tidak Bu Elsa jelaskan ya, hanya poin-poin contohnya ini saja gitu. Tapi di video ini Bu Elsa beritahu bahwa amonia itu menyengat, asam cuka itu dia kecut ya, kecut banget, dan asam sulfida itu dia seperti telur busuk gitu. Selanjutnya ini uji yang kedua, uji pendahuluan yang kedua. Tadi uji pendahuluan yang pertama adalah uji organoleptik yang mencakup warna dengan
penglihatan, rasa dengan zat, rasa dengan pengecapan, bentuk zat dengan penglihatan, dan bau zat dengan penciuman. Nah, ini adalah uji kelarutan, di mana di sini sampel dilarutkan dalam pelarut. Nah, bisa air, bisa pelarut organik. Kita lihat di sini. Nah, zat yang mudah larut dalam air atau zat yang larut dalam air itu adalah ion cupri, ya, ion cupri. Kemudian dan nanti dia warnanya biru ketika dilarutkan dalam air. Kemudian ion Ni, fero, dan kromi serta manganat hijau, kalian bisa lihat sendiri. Ion kromat kuning, ya. Kemudian ion permanganat violet, nanti ini salah satu keluar di post-test gitu. Oke, nah kita lihat di sini. Nah, ini warnanya biru. Ini tadi berarti ini ion apa? Ion kupri, ya. Cu2+. Nah, ion ini. Jadi di dalam ini itu ada ion ini gitu. Oke, dan terakhir adalah zat yang sukar larut dalam air, ya. Berarti kalau dia sukar larut dalam air, intinya sampel tersebut itu tidak atau bukan mengandung garam dari natrium, kalium, dan amonia, ya, amonium, bukan garam nitrat kecuali nitrat dari Sb, Bi, Sni, dan Hgi. Nah, nitrat ini jangan lupa, nitrat itu berasal dari ion ini, NO3 main. Ini tata nama lagi kelas 10. Bukan logam atau oksida logam natri. Nah, ini. Oke ya, jadi simpulannya bahwa tadi ada dua uji yang kita bahas, yaitu uji organoleptik serta uji kelarutan. Ya, terima kasih. Alhamdulillah. Jangan lupa untuk subscribe, kemudian simpan video ini. Ketika nanti kalian UKK, kalian bisa melihat video ini lagi dan kalian bisa belajar lagi. Terima kasih.